Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari teman-teman? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Nah untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Adi, Budi, Siti, Mariam. Oke, hadir semua ya teman-teman. Oke teman-teman, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, Adi dipersilahkan. Oke, betul sekali ya. Jadi untuk minggu lalu kita belajar tentang rancangan pembelajaran atau silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya teman-teman. Oke, teman-teman, adakah yang tahu mengapa ada istilah komunikasi kantor? Dan sebenarnya apa sih pengertian dari komunikasi kantor itu sendiri? Oke, Mariam dipersilahkan. Oke, betul sekali ya. Jadi teman-teman, komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi dan berlangsung di dalam kantor. Nah, untuk penyebutannya sering disebut sebagai tata hubungan kantor. Nah, kemudian apa sih contohnya? Contohnya seperti komunikasi antara pimpinan dengan karyawan atau karyawan dengan pimpinan. Oke teman-teman, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai definisi dari komunikasi kantor, kemudian fungsi dari komunikasi kantor itu sendiri, dan bentuk dari komunikasi kantor. Nah, jadi teman-teman, untuk pertemuan hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Jadi kalian diminta untuk mengkaji baik definisi, fungsi maupun bentuk dari komunikasi kantor itu sendiri. Nah, untuk tugasnya ini bersifat individu ya teman-teman. Jadi nanti semua individu satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan argumennya melalui kajian informasi. Baik, sebelum mengerjakan ke penugasan, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas ya teman-teman. Jadi untuk penugasan ini teman-teman boleh mengkaji informasi, boleh dari buku modul atau dari internet atau sumber lainnya, yang penting relevan ya teman-teman. Oke, minta perhatiannya sebentar ya teman-teman. Jadi untuk baik fungsi maupun bentuk dari komunikasi kantor ini bermacam-macam ya teman-teman, berdasarkan klasifikasinya. Jadi teman-teman nanti bisa mencontohkan masing-masing. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung bisa ditanyakan ke Ibu ya.
Oke teman-teman, dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin bisa langsung maju ya untuk menyampaikan hasil penugasannya. Bisa dimulai dari absen yang pertama, kemudian urut yang kedua, dan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bahwasanya komunikasi kantor merupakan proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi antara individu dengan departemen dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Nah, komunikasi kantor ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan nonverbal untuk penyampaian pesan yang relevan dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan di dalam kantor. Nah, komunikasi pun memiliki berbagai fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi informasi, bahwasanya komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kedua adalah fungsi kendali, di mana fungsi kendali ini artinya bahwa komunikasi memotivasi dengan penjelasan dalam hal-hal di dalam kehidupan. Nah, komunikasi kantor ini pun memiliki banyak fungsi ya teman-teman. Yang pertama sebagai fungsi informasi, di mana komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data mengenai dan menilai pemilihan alternatif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu komunikasi sebagai fungsi kendali, di mana komunikasi kantor ini berfungsi untuk bertindak mengendalikan perilaku orang lain ataupun anggota dalam beberapa hal yang harus dipatuhi.
Kemudian yang keempat, komunikasi sebagai fungsi motivasi, di mana komunikasi dapat memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan suatu penjelasan dalam hal-hal di dalam kehidupan kita. Yang terakhir ada fungsi komunikasi sebagai pengungkapan perasaan, di mana komunikasi ini memiliki peranan dalam mengungkapkan perasaan kepada orang lain, baik itu berupa perasaan senang ataupun perasaan tidak suka. Nah, kemudian untuk bentuk dari komunikasi kantor itu sendiri, tadi ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan kesimpulan hari ini? Oke, Adi, dipersilahkan. Oke, makasih ya, Adi. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari komunikasi kantor, hambatan komunikasi kantor, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum Ibu tutup pembelajaran di hari ini, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, jika dirasa cukup, Ibu akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.